Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan reaction kekejaman Jerman ya. Ini kekejaman Jerman terhadap semisal ini terhadap Yahudi juga sih ini sebenarnya ya. Nah, tau nggak kenapa gue memilih buat nge-reaction video ini? Nah, sebenarnya gue tuh ada video yang udah gue simpan buat gue nge-reaction ya. Tetapi ternyata isi dari video itu ternyata itu adalah video perjuangan. Video perjuangan, bukan video kekejaman gitu. Perjuangan Uni Soviet melawan Nazi itu sebenarnya gitu. Yang di Brest Fortress itu loh, ya, yang waktu itu. Nah, awalnya gue pikir tuh kekejaman, ternyata perjuangan gitu. Makanya gue lebih milih reaction ini gitu loh, ya. Oke. Nah, harus tadi ngomong dari awal tadi sebelum gue pembuka ya. Masalah udah pembuka sih ya. Ayo. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gerai Movie. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Faithless, Rahasia Kelam dalam Perang Dunia. Perang, satu kata itu bisa merenggut banyak hal dari kita. Tidak hanya merenggut nyawa, tetapi merenggut kebahagiaan, kewarasan, dan kebaikan dalam diri manusia. Puluhan juta orang meninggal karena perang. Puluhan juta yang lain menderita karena duka selama perang. Tapi Mereka perang malah yang jadi tidak hiburan gugur buat dalam gua. medan peperangan dan berhasil bertahan hidup hingga perang usai akan merasakan begitu dahsyatnya dampak perang tersebut terhadap diri mereka. Kenyataan yang perlu diakui adalah perang akan mengubah siapapun yang terlibat di dalamnya. Perang bisa mengubah seorang anak lugu dan baik menjadi pembunuh paling mematikan. Perang bisa mengubah seorang yang penuh kasih menjadi sosok yang paling bengis dan tak kenal ampun. Mungkin kita sudah banyak menyaksikan film perang yang berdasarkan sejarah. Barangkali Faithless adalah salah satunya. Faithless merupakan film autobiografi yang menceritakan kisah kejamnya Perang Dunia Kedua, yang diceritakan oleh mereka yang diburu saat masa perang oleh tentara Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler. Film ini menceritakan seorang pemuda Yahudi 15 tahun bernama George Lob yang harus merasakan segala kepedihan di beberapa kamp konsentrasi milik Nazi Jerman. Segala kekejaman dan kekerasan yang dialami pemuda ini sudah tidak ia pedulikan lagi. Semua nasib yang pahit ia jalani karena ia menganggap semua itu sudah takdir yang harus dihadapi di dalam hidupnya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau kembali ingatin kalau di video ini berisi full spoiler dari film Faithless. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film bermula pada tahun 1942 di Hungaria. Terlihat seorang remaja berusia 15 tahun bernama George Lob. Ia merupakan seorang anak Yahudi yang tinggal di Hungaria, dan pada saat itu Nazi Jerman telah menduduki Hungaria. George pulang sekolah lebih awal karena ayahnya mendapat panggilan kerja paksa. Toko barang antik milik ayahnya terpaksa dijual kepada Tuan James karena dia akan pergi meninggalkan Hungaria. Karena mengetahui ayahnya mendapat surat panggilan untuk kerja paksa di kamp konsentrasi milik Nazi Jerman, sehingga di malam itu keluarga besar George berkumpul dan makan malam bersama dengan linangan air mata. Mereka tidak tahu menahu mengenai kamp kerja paksa yang dibuat pemerintah Jerman. Rumor beredar kalau kamp kerja paksa Nazi Jerman itu berada di Polandia dan itu merupakan tempat paling mematikan. Sebelum ayahnya pergi, ayahnya berpesan agar George tinggal bersama dengan ibu tirinya selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Lalu ayah George pamit dan memeluk George untuk terakhir kalinya. Setelah beberapa hari ayah George pergi, kini ia menjalani hidupnya tanpa sang ayah. Sesuai pesan dari sang ayah, George tinggal bersama ibu tirinya. George tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Ia menjadi tulang punggung keluarga dan memilih untuk bekerja di kilang minyak. Di sana terlihat seluruh warga Yahudi di Hungaria wajib mengenakan tanda bintang kuning di bajunya. Keesokan harinya, tibalah di mana hari pertama George berangkat kerja.
Ia menaiki bis umum yang Bintang dipenuhi kuning itu artinya orang-orang Yahudi. itu sebenarnya bintang Namun Daud saat itu. itu, di tengah Yang artinya perjalanan Yahudi. bis mereka diberhentikan oleh seorang polisi Hungaria. Polisi itu memerintahkan agar setiap penumpang yang mengenakan tanda bintang kuning harus turun dari dalam bis. Tanpa alasan yang jelas, Josh terpaksa turun karena ia merupakan salah satu yang mengenakan bintang kuning itu. George ternyata tidak sendirian, banyak anak-anak seumurannya yang dikumpulkan. Padahal mereka semua telah mendapatkan surat izin kerja dari pemerintah Jerman. Namun surat izin itu tak digubris sama sekali oleh si petugas. Kemudian mereka semua dikumpulkan di dalam kabin, sampai polisi itu mendapat perintah lagi dari atasan. Di sana polisi itu terlihat sangat ramah, sehingga membuat George dan yang lain tidak menaruh curiga. Para polisi masih tetap menghentikan bis yang lewat dan menurunkan orang-orang Yahudi yang mengenakan bintang kuning. Tak lama setelah itu, mandor di kilang minyak tempat George bekerja datang. Mandor tersebut memerintahkan polisi agar melepaskan Mandornya anak-anak yang ia mirip tahan. siapa? Adolf. Ia meminta belas kasihan kepada polisi itu karena mereka adalah seorang Udahlah. anak yang Gua juga. harus dipulangkan kepada ibunya. Tapi polisi itu tak bisa menuruti karena itu adalah sebuah perintah dari pemerintahan Hungaria. Dan tentu saja perintah itu diperintahkan oleh Nazi Jerman yang sedang berkuasa di sana. Setelah cukup lama, perintah baru akhirnya datang juga. Semua orang yang berkumpul di sana diperintahkan berbaris menuju kota terdekat. Di sana mereka bergabung dengan orang Yahudi lainnya. Di sebuah lapangan yang luas menjadi tempat tinggal sementara sebelum semuanya dibawa ke kamp konsentrasi Jerman. Di malam harinya, saat mereka sedang tidur, tiba-tiba saja alarm serangan udara berbunyi. Pesawat-pesawat sekutu menjatuhkan bomnya di kota Budapest. Oh, sekutu. Gua pikir Keesokan harinya, mereka semua dibariskan di halaman dan satu persatu dipanggil masuk ke dalam kantor. George terpaksa memberi semua barang bawaan yang ia punya, mulai dari uang hingga jam tangan pemberian ayahnya. Setelah seluruh barang bawaan dilucuti, mereka dikumpulkan di sebuah pabrik bata. Salah satu pria tua mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah Polandia. Di sana telah dibangun kamp kerja paksa terbesar yang disebut sebagai Auschwitz. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nasib mereka menjadi tidak jelas semenjak diturunkan secara paksa dari bis tempo hari. Beberapa jam kemudian, semua tahanan termasuk George dibawa paksa dengan ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nasib mereka menjadi tidak jelas semenjak diturunkan secara paksa dari bis tempo hari. Beberapa jam kemudian, semua tahanan termasuk George dibawa paksa dengan menggunakan kereta. Satu gerbong kereta berisi 60 orang Yahudi. Perjalanan di kereta itu pun sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Dan mereka sama sekali tak diberi makan maupun minum. Dalam keadaan haus dan lapar di tengah dinginnya salju, akhirnya mereka sampai di perbatasan antara Hungaria dan Polandia. Di situ mereka diberitahu oleh polisi Hungaria yang bukan Yahudi. Polisi itu meminta barang berharga mereka semua untuk disimpan, daripada harus diambil oleh tentara Jerman di kamp konsentrasi. Salah satu dari mereka pun menjelaskan kalau barang-barang mereka telah dilucuti oleh tentara Nazi. Lalu para Yahudi yang sudah kehausan dan kalau sekarang sih kelaparan Hungaria sama meminta Polandia itu polisi gak itu berbatasan. untuk memberi mereka 2 ember air untuk mereka minum. Namun bukannya memberi, polisi itu malah marah dan menghina para Yahudi itu. Apa? Beberapa hari di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah kamp bernama Auschwitz atau tempat pemusnahan. Di sini mereka didata. Apabila mereka masih bisa bekerja, akan menaiki kereta yang sebelah kanan. Dan apabila mereka yang tak layak kerja, maka akan menaiki kereta sebelah kiri. Tentu saja bagi mereka yang lolos Mungkin akan tujuannya dibawa ke beda-beda. camp selanjutnya untuk kerja paksa. Di sini Josh berhasil lolos dan akan dibawa ke camp konsentrasi selanjutnya. Sementara yang tidak lolos, mereka langsung dieksekusi di kamar gas yang berada di sebuah gedung kremasi khusus pemusnahan warga Yahudi yang tak layak kerja. Kemudian George dan yang lainnya sampai di sebuah camp bernama Buchenwald yang terletak di dataran tinggi. Di situ terlihat mereka semua digiring dan telah diberi piyama khas Yahudi yang bergaris dengan tanda segitiga kuning dengan huruf U di dalamnya. Dan itu menandakan kalau George berasal dari Hungaria. Setelah beberapa hari ditempatkan di kamp konsentrasi Buchenwald, George kemudian dipindahkan ke kamp lain. Ia ditempatkan di sebuah kamp yang bernama Yates. Tempat ini adalah tempat yang dimana cacian dan kekerasan diterima oleh para Yahudi yang tak berujung. Setelah sampai di kamp konsentrasi Yates,
George kemudian mencoba mencari teman-temannya yang sudah dulu ditempatkan di camp itu. Tapi tak ada satupun yang ia lihat. Ia hanya melihat orang-orang Yahudi asing yang tidak ia kenal. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang penjaga camp konsentrasi Jais yang berwajah bengis dan terlihat sangat galak. Padahal ia adalah seorang warga Yahudi, hanya saja ia ditunjuk sebagai penetik orang-orang Yahudi di camp itu. Di barisan, George berkenalan dengan seorang tahanan yang baik bernama Bandi. Ia bertanya dari mana asal George. Kemudian Bandi memberitahu George bahwa ia merupakan salah satu warga Budapest yang ditahan selama 4 tahun. Sebelumnya Bandi ditahan di salah satu camp kerja paksa di Ukraina. Namun saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba wajah George langsung dipukul dengan keras. Sehingga hidung George mengeluarkan darah dan Bandi pun hanya bisa mengkhawatirkannya. Singkat cerita, di jam 3 pagi, penjaga berwajah bengis tadi membangunkan semua tahanan yang masih tertidur pulas. Sebelum bekerja, mereka diberikan sarapan yang jauh dari kata layak. Setelah sarapan selesai, mereka semua dibariskan di lapangan. Kemudian tentara Nazi datang ke barisan mereka, yang dengan secara tiba-tiba langsung memukul salah satu tahanan yang sedang diam saja tanpa melakukan keanehan sedikit pun. Mereka semua harus rela dipukul tanpa alasan oleh tentara Nazi. Begitulah pemandangan pertama yang bisa kita lihat di kamp konsentrasi Jets ini. Setelah berbaris, kini waktunya mereka untuk bekerja. Mereka digiring ke sebuah pabrik batu milik Nazi Jerman. Tugas pertama tahanan adalah menurunkan batu dari atas gerbong. Di cuaca yang sangat panas, ditambah kurangnya pasokan makanan, membuat George menjadi lemas tak berdaya. Tangannya terluka akibat pekerjaan yang terlalu berat. Saat beristirahat, Bandi memberi cara untuk bertahan hidup di camp ini. Terutama, George harus rutin mandi walaupun cuaca sedang dingin. Hal itu bertujuan menghilangkan jamur serta kutu sumber penyakit. Dan George harus menyimpan setengah jatah sarapannya. Hal itu bertujuan jika kondisi genting, George masih memiliki cadangan makanan. Karena di dalam camp ini, kelaparan menjadi musuh utama mereka. Keadaan di camp semakin sulit. Keadaan itu dialami oleh semua tahanan Yahudi. Tapi Bandi tidak memikirkan nasibnya. Ia hanya berusaha untuk hidup dan bergembira. Dan ia juga selalu berusaha membuat George terhibur di tempat yang seperti neraka ini. Kemudian pada suatu malam, ada 3 tahanan yang kabur. Sehingga mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan. Mereka disuruh berbaris sampai para tentara Nazi menemukan tahanan yang kabur itu. Setelah cukup lama menunggu dan tahanan yang kabur tak kunjung juga dapat, mereka jadi menerima imbasnya. Mereka disuruh berbaris di lapangan yang tak kunjung usai, sehingga mereka mengalami dehidrasi dan tekanan batin. Satu persatu dari mereka harus tumbang, meninggal, sakit, dan tak kuat berdiri sehari semalam. Apalagi mereka tidak diberi makan dan minum. Di sini kita bisa lihat betapa tertekannya mental para Yahudi tersebut. Setelah para tahanan yang kabur berhasil ditangkap, tanpa diberi makan, mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah pabrik. Saat itu George sampai berhalusinasi ketika melihat seorang tentara Nazi sedang asyik makan dengan lahapnya. Memang saat paling gembira bagi mereka adalah saat waktu makan tiba, walaupun mereka diberi makan yang sangat sedikit. Beberapa hari kemudian, suara alarm serangan udara terdengar. Pesawat-pesawat sekutu menjatuhkan bomnya di area pabrik. Hal ini pertanda hari pembebasan sudah tidak lama lagi. Setelah suasana kondusif, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan mereka pun semakin tertekan. Badan mereka kurus, mental mereka hancur karena sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari, George terlihat sakit. Wajahnya pucat, namun mereka tetap dipaksa bekerja. Di hari itu juga George dipaksa mengangkut semen ke sebuah kereta. Dengan tenaga yang tersisa, George berusaha tetap tegar. Namun beberapa langkah, ia pun terjatuh. Tentara Nazi yang ada di sana langsung memarahi George dan juga memakinya. Malah dimaki, bukannya dibantu. Bukannya dibantu, malah dimaki. Tidak ada istirahat bagi George. Ia terus dipaksa bekerja dan bekerja.
Di malam harinya, tahanan yang tempo hari yang kabur Udah bekerja dipamerkan gak di depan digaji umum lagi. sebelum dieksekusi. Para tahanan dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman mati itu. Karena percobaan kabur ini, mereka tidak akan diberi makan hingga waktu yang belum ditentukan. Ya ampun. Hari-hari yang berat terus George lalui dan belum ada tanda-tanda kedatangan sekutu ke camp ini. Makanan pun semakin dibatasi, pekerjaan juga semakin menumpuk. Hal itu membuat satu persatu tahanan tewas sia-sia. Di malam itu, Bundy mengajak George untuk segera mengambil jatah makan malam mereka. Namun George hanya terdiam dan malah duduk terjatuh di lapangan yang berlumpur. Bundy heran dan bertanya kenapa George berkata, "Aku tidak bisa berdiri," dan ternyata lutut George mengalami pembengkakan yang parah. Teman-teman George yang melihat itu langsung membawanya ke ruang perawat, dan saat itulah George terakhir kalinya melihat Bundy. Karena memang sudah terlalu banyak tekanan yang ia terima, George pun seperti orang yang sudah hilang ingatan. Ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi seperti mati rasa. Ia tidak meminta dikasihani, tidak mengeluh, tanpa kecengengan dan tanpa kemarahan. Saat itu, teman lama George juga dirawat di sana. Tubuhnya lemas karena dehidrasi berat. Namun setelah beberapa jam kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Meghalt. Megyek, szólok valakinek. Karena memang tempat perawatan mereka sangat kotor, seperti di dalam kandang hewan, ditambah asupan gizi yang kurang membuat luka di lutut George membusuk. Kita bisa lihat ketika saat George membuka selimutnya, luka di lutut George sudah dipenuhi dengan ulat. Kemudian George ditelanjangi untuk dimandikan bersama dengan para tahanan lainnya yang sudah sekarat. Luka George pun sudah sangat parah. Ia dibaringkan di tanah dengan orang-orang yang sudah tak bernyawa. Kemudian ia digotong ke atas gerobak untuk dibawa ke suatu ruangan, tempat orang-orang yang sudah sekarat. Tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, George menatap kosong dan menyerahkan semuanya pada takdir. Segala kepedihan George dan lukanya yang semakin parah membuat George hidup seperti orang mati. Setelah beberapa jam kemudian, orang-orang di sana tiba-tiba keluar. George sangat ingin keluar dan mengikuti mereka, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Beruntungnya, seorang pemuda membantu George untuk keluar. Ternyata orang-orang yang ada di sana dibawa ke rumah sakit yang layak dengan selimut tebal dan sprei yang bersih. George dirawat di ruangan itu bersama beberapa orang yang sudah sekarat. Di sana mereka juga diberi makan dengan layak. Namun yang anehnya, mereka semua tidak ada yang tahu kenapa Naji menjadi baik hati. Di hari What? kedua, George Wow. yang masih dirawat di rumah sakit itu, tiba-tiba di malam harinya ia mendengar suara bising dari luar ruangan. Para penjaga panik dan terlihat terburu-buru diiringi suara tembakan seperti ada pertempuran di luar sana. Dan ternyata ketika di pagi hari, para tahanan semua telah bebas dan George pun sudah mulai membaik akibat dirawat di tempat yang layak. Tentara sekutu sudah mengalahkan pasukan Nazi Jerman di tempat itu. Di luar tahanan, George bertemu dengan Sersan Daniel, seorang tentara Amerika yang mengalahkan pasukan Jerman. Sersan Daniel Wesh. menunjukkan sebuah gambar hancurnya alun-alun kota Budapest. Karena George adalah anak yang pintar dan bisa berbahasa Inggris, Sersan Daniel kemudian mengobrol akrab dengan George. Dan ia juga menawarkan agar George bisa ikut dengannya ke Amerika untuk melanjutkan sekolah setelah perang usai. Namun George tetap ingin pulang. Dia berharap dapat bertemu lagi dengan ayahnya. Tahanan Hungaria yang tersisa dikumpulkan dan akan diantarkan kembali ke negaranya. Tapi mereka hanya diantar sampai di kota Dresden, karena bagian timur Eropa sudah dikuasai Uni Soviet. Jadi untuk sementara, para tahanan menginap di gedung sekolah sebelum ke kota Dresden. Di sana terlihat seseorang sedang dibuli oleh para mantan tahanan dan ternyata ia adalah dulunya seorang Yahudi yang galak yang menjaga tahanan Yahudi di kamp konsentrasi. Para tahanan dendam dengan kelakuannya dahulu dan sering menindas Kena mereka. batunya. Kena batunya. Kena batunya. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai kota Dresden. Kota ini merupakan salah satu kota industri terbesar, namun sekarang kota itu rata dengan tanah. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, sekutu menembak artileri ke kota ini. Diperkirakan 135.000 orang tewas dalam serangan itu. Kini akhirnya George kembali menginjakkan kakinya di kota Budapest. Dia disambut seorang wartawan yang menanyakan mengenai kamar gas.
George mengatakan Buchenwald tidak memiliki kamar gas, tapi kemungkinan Auschwitz memiliki banyak kamar gas. Saját személyre mégsem győződött meg róla. Auschwitzban például számíthattunk rá. Kota Budapest kini hanya tersisa puing-puing saja. George juga menyempatkan diri mengunjungi rumah Bandi, namun ternyata Bandi tidak akan pernah pulang. Nincs itthon. Csak most nincs, vagy? Egyáltalán nincs. Tak punya pilihan lain, George kemudian pergi ke rumah ibu tirinya. Tapi rumahnya pun kini telah ditempati orang lain. Tetangganya yaitu Tuan Steiner menceritakan kalau ibu tirinya sudah menikah lagi. Dan ia juga mendapat informasi bahwa ayah George berada di kamp konsentrasi Mauthausen. Ő mentette át a vadon. Tudjára. Amikor azon vitatkoztak, nem pokol. Hát micsoda? Innen a lágerek poklába vezet. Satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah ibu kandungnya. Di perjalanan menuju rumah ibunya, George menyempatkan diri untuk ke alun-alun Budapest. Ia mengingat perkataan ibunya dulu, yaitu ingin menjadikannya dokter atau ahli mesin. Walaupun penderitaannya sudah selesai, George masih belum bisa melupakan semua kepedihan dan kengerian yang ia lewati di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Dan film pun selesai. Wesh, oke sampai di sini dulu videonya ya.